Topik utama kita adalah kesehatan mental, cara menciptakan ruang aman untuk diri sendiri dan orang lain, serta langkah-langkah sederhana yang bisa membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Dan yang tidak kalah menarik, hari ini kita juga akan meluncurkan sebuah aplikasi web remaja cerdas, sebuah platform baru yang akan menjadi rumah digital untuk komunitas kita semua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kita perkenalkan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita perkenalan semua. Dengan cara kalian dapat menulis di kolom chat dengan format nama, asal kota, serta apa yang kalian harapkan dari webinar hari ini. Mari teman-teman bisa absen dulu ya di kolom chat dengan format yang sudah disampaikan Kak Zaki, yaitu nama, asal kota, dan apa yang teman-teman harapkan dari webinar pagi ini. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman dari berbagai kota di sini. Ada dari siapa aja nih Kak Zaki? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Brebes, ada yang dari Magelang, ada yang dari Jember. Wow, Ternyata keren. Kak, wow. Salam kenal ya teman-teman semua. Ada yang dari Semarang juga nih. Wih. Oke, Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah memperkenalkan diri melalui kolom chat. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kelancaran dan keberkahan acara ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk dengan tegap dan menyanyikan lagu dengan hikmat. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Terima kasih teman-teman. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi yang lebih seru, mari kita dengarkan sambutan dari pihak-pihak yang telah bekerja keras mengorganisir acara ini. Sambutan pertama dimulai dari Ketua Panitia Webinar Remaja Cerdas kepada Nur Aizati Nisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Ika Puspitasari, yang saya hormati Healthy Lifestyle Community dan perwakilannya. Yang saya banggakan tim BJBL serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi, saya Nur Aizati Nisa. Saya senang bisa menyambut kalian di webinar kesehatan mental di era digital ini. Di dunia digital yang terus berkembang pesat ini, menjaga kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting. Webinar ini hadir untuk memberikan Anda berbagai tips dan strategi agar mental kita tetap optimal dan kuat menghadapi tantangan digital. Selain itu, ada kabar baik lain yang ingin saya sampaikan. Kami dengan bangga memperkenalkan aplikasi Remaja Cerdas. Apa sih Remaja Cerdas itu? Nah, Remaja Cerdas merupakan sebuah aplikasi keren yang siap membantu Anda menjaga kesehatan mental. Di dalamnya Anda bisa menemukan artikel, games, dan konseling online juga. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ika Puspitasari atas kesediaannya berbagi ilmu. Terima kasih juga kepada tim PJPL dan semua peserta yang sudah bergabung dalam webinar ini. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk belajar bersama dan berdiskusi. Dan jangan lupa untuk mencoba aplikasi Remaja Cerdas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Aizati Nisa atas sambutan serta dedikasi yang luar biasa selama ini. Selanjutnya, kami juga mengundang perwakilan dari Health Lifestyle Community, sebuah komunitas yang konsisten mendukung kesehatan mental remaja Indonesia. Pada KI Masani Mokhofifah, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati, Kak Ika sebagai narasumber kita hari ini, para peserta webinar dari berbagai daerah, dan rekan-rekan dari Project Based Learning, serta semua peserta yang hadir yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara webinar yang sangat penting hari ini dengan tema remaja dan kesehatan mental di era digital. Saya mewakili komunitas Healthy Lifestyle Community, sebuah komunitas yang sejak awal berdiri berkomitmen untuk mempromosikan gaya hidup sehat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, sosial, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar. Di era digital saat ini, kita menyaksikan begitu banyak peluang sekaligus tantangan yang dihadapi oleh para pelajar dan pemuda. Informasi begitu cepat, tekanan media sosial, dan perubahan gaya hidup seringkali mempengaruhi kondisi mental tanpa kita sadari. Ini alasan mengapa acara ini begitu relevan dan penting untuk kita selenggarakan bersama. Hari ini juga kita menyaksikan momen istimewa karena akan ada peluncuran aplikasi remaja cerdas. Kami berharap dengan aplikasi ini tidak hanya menjadi media digital biasa saja, tapi benar-benar menjadi sahabat
bagi pelajar remaja yang hadir saat ini, saat mereka butuh informasi, butuh teman, atau hanya sekedar ingin mengenal dirinya lebih baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam proses pengembangan aplikasi dan juga acara hari ini. Tentu saja kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Mari bersama-sama kita membangun ekosistem yang baik yang mendukung remaja Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan cerdas, baik secara pikiran, perasaan, maupun tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental untuk kita semua. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Health Lifestyle Community yang telah menjadi mitra pendukung yang sangat berharga untuk acara ini. Teman-teman, kalian bisa follow dan bergabung dengan komunitas mereka untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat seputar gaya hidup sehat, baik fisik maupun mental. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih serius, mari kita carikan suasana terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Nah, di sini aku akan mencairkan suasana agar teman-teman nih lebih santai dalam mengikuti acara ini. Nah, aku di sini bakal menunjukkan permainan. Rules-nya itu aku bakal membentuk angka dari gerakan kepala aku. Terus nanti kalian tebak aku membentuk angka berapa. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Nanti tebaknya bisa dijawab di kolom chat, tapi aku lebih saranin buat kalian Maaf sebelumnya Kak Ika, saat ini belum sesi pemaparan materi, yaitu sekarang sesi ice breaking dahulu. Jadi kami minta Kak Ika untuk menghentikan share screen-nya. Terima kasih. Oke, bisa kita lanjut. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk nebak aku membentuk angka apa dari gerakan kepala aku. Terus nanti jawabnya bisa di kolom chat atau enggak pakai mic-nya dinyalain boleh. Oke, yang pertama boleh diperhatikan ya. Oke, ada yang bisa menebak nggak? Aku membentuk urutan angka berapa aja? 3. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Tadi aku membentuk angka apa aja? Ada 3 angka. Oke, aku ulang sekali lagi ya.
Ada yang bisa nebak nggak? 432. Berapa? Boleh diulangi lagi? 432. Oke, benar. Selamat. Siapa ini namanya? Namanya siapa, Kak? Iya, Kristi, Kak. Kristi, lupa ganti. Boleh diulang namanya siapa ya? Kristi. Oke, Resti, benar. Resti bisa menjawab. Eh, baik, sekarang lanjut ke soal kedua. Tebak lagi ya. Ayo, ada yang bisa nggak? Sekali lagi ya. Ayo, ada yang bisa nggak? Kalau yang malu buat on mic bisa dijawab di kolom chat. Oh, ada yang jawab benar. Yang benar itu Neresa Jihan, 6, 3, sama 2. Untuk Yunisa, mohon maaf, belum beruntung. Nah, satu lagi ya, satu lagi teman-teman. Satu permainan lagi. Boleh ditebak, perhatikan lagi. Satu lagi ya. Udah, ada yang bisa nggak? 840, hampir, belum. Itu hampir benar, tapi satu angka salah. Oh, ini yang benar, Bilqis. Oke, Bilqis benar. Jawabannya ada 8, 4, sama 6. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, Yunisa juga menjawab dengan benar. Oke, karena sesi ice breaking sudah habis, sekarang akan kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Saya kembalikan ke MC. Dan sekarang, momen yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu peluncuran aplikasi web remaja cerdas. Ini bukan sekedar website biasa, melainkan akan menjadi sebuah ruang digital yang aman untuk kita semua. Aplikasi ini dikembangkan khusus dengan memahami kebutuhan remaja masa kini. Ada fitur penjurnalan, kelompok dukungan sebaya, akses ke konselor profesional, artikel-artikel inspiratif, dan masih banyak lagi. Yang paling menarik, semua fitur ini dibuat berdasarkan beberapa kejadian di lingkup remaja yang sempat ramai. Mari kita sambut tim pengembangan yang telah bekerja keras untuk menciptakan platform ini. Kepada Muhammad Bayu Aji Tawafudin, kami persilakan untuk memperkenalkan karyanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ika, kepada HLC, dan juga para peserta yang sudah bergabung dan juga sudah ikut mendukung terkait dengan peluncuran web aplikasi Remaja Cerdas. Sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana asal-usul dari web aplikasi ini. Bermula dari sebuah proyek dari mata kuliah perkembangan peserta didik, lalu atau psikologi perkembangan. Kami diberikan tugas untuk membentuk suatu tim, di mana kami disuruh meneliti apa sih kendala dari remaja maupun dewasa, sehingga tercetuslah sebuah ide untuk membuat aplikasi atau jasa digital
Sehingga dari situlah muncul sebuah ide terkait dengan web aplikasi remaja cerdas. Tentunya di masa saat ini, selama peluncuran kami masih dalam tahap pengembangan, mulai dari penambahan fitur dan juga berbagai macam user interface yang memungkinkan nantinya bisa diakses secara global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga khalayak umum. Dan mungkin dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membuka peluncuran web aplikasi remaja cerdas. Gejala yang pertama, merasa sendiri padahal ramai. Gejala yang kedua, emosi meledak-ledak tanpa sebab. Gejala yang ketiga, menarik diri dan sulit fokus. Tapi, kamu nggak sendirian. Kini ada ruang aman untukmu, remaja cerdas. Cerdas emosi, cerdas hati. Butuh tempat cerita tanpa dihakimi? Konsultasi aja, coba konseling virtual. Mau ketemu teman senasib? Bisa, langsung aja. Cek di Remaja Cerdas. Dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan seluruh remaja cerdas, kami resmi meluncurkan web aplikasi Remaja Cerdas. Bersama kita bisa tumbuh, saling menjaga, dan kuatkan langkah. Mari bergabung di komunitas Remaja Cerdas. Dan inilah saatnya, momen yang ditunggu-tunggu. Peresmian web aplikasi Remaja Cerdas.
Wah, mengesankan sekali ya teman-teman. Aplikasi ini benar-benar menjawab kebutuhan kita sebagai generasi digital yang membutuhkan sistem pendukung yang dapat diakses 24/7. Teman-teman, link untuk mendownload dan akses aplikasinya akan kami bagikan melalui chat dan juga nanti akan ada di grup WhatsApp serta. Selanjutnya, saatnya kita mendengarkan materi dari seseorang yang sangat bersemangat di bidang mental health untuk remaja. Beliau adalah Kak Ika, seorang konselor muda yang telah mendampingi banyak remaja dalam berbagai fase kehidupan mereka. Kak Ika memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam memahami dinamika emosi remaja, hubungan keluarga, tekanan teman sebaya, stres akademis, serta berbagai isu yang kita hadapi sehari-hari. Materi hari ini berjudul Remaja dan Kesehatan Mental di Era Digital, sebuah pendekatan menyeluruh untuk kecerdasan emosional yang praktis dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, selama Kak Ika presentasi, kalian bisa tetap aktif di chat dengan menuliskan insight, quotes favorit, atau hal-hal yang sesuai dengan pengalaman kalian. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Sebelum itu, Kak Ika, izinkan kami untuk menyampaikan teknis pemaparan materi. Kak Ika dapat menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Kepada Kak Ika, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya cek dulu suara saya jelas ya. Terdengar Kak Ika? Oke, sebentar saya siapkan materinya dulu.
Mohon maaf ya teman-teman, sedang ada kendala dari Kak Ika. Mungkin teman-teman bisa menunggu sejenak. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Baik, sebentar teman-teman, ada gangguan teknis. Oke. Baik, coba cek dulu sebentar. Teman-teman dari panitia terdengar jelas ya suara saya? Sudah Kak, Terdengar Kak. Baik, nanti minta tolong untuk dioperatorkan ya, karena sepertinya laptopnya nggak lagi ini. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua yang luar biasa semangatnya di hari Minggu sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu ya di Zoom Meet kali ini dalam kondisi yang insya Allah sehat semua, betul? Betul. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, sehat jiwa dan juga sehat raga gitu. Tadi copy paste dari teman-teman panitia, tagline-nya tadi ada satu kalimat yang saya garis bawahi tentang cerdas cerdas hati gitu ya, cerdas emosi, cerdas hati gitu. Bagaimana kemudian hati dan emosi itu
sangat erat kaitannya dengan psikologi. Baik, sebelumnya teman-teman, next ya, karena tadi sudah dikenalkan, jadi saya kenalin lebih singkat saja. Jadi teman-teman silahkan panggil saya Kak Ika aja, ya. Usianya nggak jauh beda ya, meskipun ya saya rasa teman-teman masih di usia remaja, betul ya, remaja akhir atau mungkin ada yang dewasa awal. Nanti silahkan kita dua arah saja, diskusi interaktif, karena topik kita sangat seru sepertinya ketika dijadikan bahan diskusi ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kemudian mengkritisi apapun itu yang bisa kita diskusikan bersama. Baik, boleh minta tolong di next teman-teman. Ya, kalau untuk alamat saya di Temanggung, saat ini kegiatannya ada beberapa kesibukan, ada bertemu dengan anak-anak SD, ada kemudian mengisi beberapa seminar atau motivasi tentang kesehatan mental, karir, ataupun parenting. Nanti minta tolong untuk teman-teman panitia, semisal suara saya kurang jelas, bisa disenggol aja ya. Baik, karena masih belum bisa, ini ya di next lagi teman-teman. Oke, teman-teman panitia bisa minta tolong di next. Dan UNS, psikologi UNS, dan tidak perlu saya sebutkan tahunnya ya. Jadi sejauh dari UNS sempat menjadi HRD di Solo, kemudian pulang ke Temanggung lagi. Jadi memang aktivitas sekarang lebih sering bertemu dengan teman-teman sekolah ya, dari teman-teman SD, SMP, ataupun SMA. Boleh di next lagi, kita bisa melihat ya bagaimana kemudian fenomena saat ini ya di lingkungan remaja, di lingkungan sekitar kita. Kalau misal teman-teman di sini bahkan mungkin di level perguruan tinggi atau mungkin sebelumnya kita turunkan di level SMA ataupun sebelum-sebelumnya ya. Pasti banyak sekali kejadian-kejadian ataupun di media sosial yang sering kita temui bahwa remaja itu menjadi salah satu tahap perkembangan yang paling rentan terjadi masalah kesehatan psikologis itu sendiri. Boleh di next lagi. Ya, ini beberapa kasus yang saya ambil tentang apa yang terjadi di level remaja. Meskipun kalau misal kita mau lebih jauh diskusi tentang remaja, pasti nggak cuma ini yang kemudian disorot oleh media ya. Ada kemudian kasus bunuh diri, kemudian ada self harm, ada kemudian depresi ya, sampai kemudian bipolar ataupun judgement ataupun hasil psikologis tertentu tentang kondisi mental atau psikologis remaja saat ini. Ini memang teman-teman, kalau dulu ya zaman saya itu psikologi itu masih sangat tabu gitu ya, sangat asing didengar oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, sekarang alhamdulillahnya sudah semakin banyak orang yang kemudian aware dan sadar bahwa kesehatan psikologi itu menjadi satu hal yang sangat penting, dan kita di sini gitu ya sebagai makhluk hidup gitu ya yang memiliki hati, memiliki akal pikiran, kemudian nggak bisa hidup tanpa ada masalah gitu ya. Tergantung bagaimana nanti kita penyelesaiannya, strategi coping stresnya dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bagaimana sangat mirisnya kondisi psikologis ataupun kondisi mental para remaja di sekitar kita ya. Nggak melulu soal bagaimana dia anak sekolah kah, kemudian kondisi ekonomi kah, kondisi asmara kah, dan lain sebagainya. Dan ternyata, next lagi, ada penelitian yang kemudian mendapatkan hasil ataupun kesimpulan bahwa ada beberapa gangguan psikologis yang ternyata paling banyak didominasi oleh remaja. Boleh next?
Ya, sambil menunggu ya, ada kemudian yang pertama yang paling mungkin sering terjadi adalah anxiety ya, atau kecemasan. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang tidak asing dengan bahasa anxiety ya, atau pernah mengalaminya, atau menjadi teman curhat yang mengalami anxiety itu sendiri ya. Kemudian selain anxiety atau kecemasan berlebih, ada kemudian insecure ya, merasa rendah hati, merasa rendah diri, maaf, kemudian tidak percaya diri, membandingkan diri kita dengan orang lain misalnya, kemudian ada yang namanya stres ya. Apakah masalah-masalah ini kemudian bisa untuk tidak sama sekali hadir di hidup kita? Tentu tidak bisa ya teman-teman. Pasti akan ada fase ataupun tahap di mana kita mengalami hal-hal tersebut. Oke, boleh di next lagi ya. Lebih jauh lagi tentang beberapa gangguan psikologis ya. Ini hasil penelitian yang ternyata dari sekian ratus sampel yang kemudian didapatkan ya, bahwa sebagian besar dari remaja Indonesia itu paling banyak mengalami gangguan kecemasan. Nah, ini juga yang sering dialami anak-anak remaja yang sering curhat ke saya ya, yang sering bercerita tentang bagaimana dia mengalami fase kecemasan berlebih sampai kemudian berpengaruh pada kondisi fisiknya. Jadi kadang gangguan kecemasan ini bisa berpengaruh cukup dengan misal kita merasa grogi ataupun keringat berlebih ya, deg-degan dan lain sebagainya, sampai di hal-hal yang mungkin sampai parah bisa kemudian mual, maaf muntah misalnya, atau beneran sampai gemeteran, demam dan lain sebagainya. Disusul dengan yang disusul kemudian yang level kedua yang paling banyak adalah depresi. Makanya teman-teman, kalau dulu di bahasa psikologi itu ada tahapan gangguan psikologis. Jadi ada di tahap neurotik. Itu adalah tahapan gangguan psikologis yang masih di level yang rendah sampai sedang, menengah. Kemudian di tahap menengah dan sampai yang kemudian bahasanya akut gitu, yang sudah parah itu namanya gangguan psikotik. Nah, sebenarnya depresi ini bisa kita kategorikan sebagai gangguan psikotik yang ketika mungkin sudah parah itu bisa sampai konsumsi obat dan sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri misalnya. Tapi bisa juga gangguan depresi ini berada di tahap neurotik ya. Kecemasan berlebih itu sebenarnya juga menjadi salah satu tanda seseorang mengalami depresi. Kemudian ada 3 di bawahnya dan sebenarnya masih banyak ya kemungkinan gangguan psikologis lain selain anxiety dan juga depresi. Gangguan perilaku ini bisa kemudian memiliki perilaku berulang ya, dan ini banyak sekali macamnya. Kemudian ada stres pasca trauma, ada kemudian ADHD dan lain sebagainya. Ketika kita kemudian memiliki bahasanya judgement tentang gangguan psikologis, tentu ada banyak sekali gangguan-gangguan psikologis yang kalau teman-teman tahu itu di internet misalnya ataupun di buku psikologi itu juga banyak sekali macamnya, bahkan bisa sampai puluhan dan ratusan. Jadi tidak perlu kemudian kita self judgment ya, memiliki judgment sendiri bahwa kayaknya aku seperti ini deh gitu. Kayaknya aku udah depresi nih Kak dan sebagainya ya. Tidak perlu kita seperti itu gitu ya teman-teman. Nanti ada tahapan-tahapannya sampai kemudian keluar nih hasilnya ternyata didiagnosis memiliki gangguan A atau gangguan B dan lain sebagainya. Oke, boleh next lagi. Jadi sebenarnya dari gangguan-gangguan itu, sempat tadi saya singgung tentang bagaimana kemudian gangguan psikologis itu sangat berdampak ya pada kehidupan seseorang. Bahkan kalau kata dosen saya, ketika dokter itu kemudian bergelut dengan hal-hal yang sifatnya fisikal ya, fisik gitu, kita bergelut, anak-anak psikologi itu bergelut dengan hati, dengan kolbunya manusia gitu, jadi tidak tampak. Bahkan mungkin orang yang mungkin kelihatannya dia sangat bahagia, yang sering ceria, yang kalau cerita itu bisa tanpa berhenti gitu ya, ternyata kemudian dalam dirinya menyimpan sebuah masalah yang mungkin sangat kompleks dan lain sebagainya.
kita tidak pernah tahu gitu ya. Nah, makanya ya, bagaimana sih kemudian aspek psikologi memandang gangguan-gangguan psikologis itu sendiri? Boleh di next lagi ya. Jadi bahas tentang psikologi ada kemudian dari dua kata ya, psikologi itu dari psike dan logos ya. Psike itu adalah jiwa, logos adalah ilmu. Jadi kurang lebih singkatnya adalah psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dan next lagi, kali ini kita membahas tentang bagaimana sih psikologis remaja. Dan bagaimana kemudian di masing-masing tahapan perkembangan itu kenapa sih kok bisa berbeda gitu ya. Jadi remaja ini adalah fase di mana perubahan dari anak-anak kemudian menjadi dewasa awal. Yang tentu gejolak emosi dan lain sebagainya itu memang sangat riskan ketika tidak di-manage dengan baik. Jadi bahasanya anak remaja itu yang ibaratnya ketika anak-anak dia masih sangat ya mikirnya mungkin makan, tidur, sekolah, ngerjain tugas, main dan sebagainya. Nah, ketika sudah menginjak masa remaja, dia sudah dituntut untuk kemudian lebih mandiri, lebih independen dan lain sebagainya, sehingga bisa dipastikan fase remaja ini bisa dikatakan sebagai fasenya storm ya, badai, di mana banyak tuntutan lingkungan, banyak tuntutan dalam diri sendiri untuk bisa survive menghadapi kehidupan. Oke, boleh di next lagi. Di teori Erikson ada beberapa tahapan perkembangan manusia. Ya, itu tabelnya boleh di next lagi. Jadi ada di fase dari manusia kemudian lahir sampai meninggal, sampai tua, itu kita ada di fase 13 sampai 21 tahun untuk teman-teman, yaitu di fase identity versus confusion. Dan di sini lah kemudian menjadi kuncinya. Kenapa kemudian masa remaja menjadi masa yang sangat rentan terhadap permasalahan kehidupan? Karena di sini sedang ada di fase pencarian identitas diri. Bagaimana seseorang yang berhasil di fase ini, tentu dia bisa mendapatkan gambaran hidupnya, mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dirinya, kebutuhan dia, kelebihan, kekurangan dia, potensi yang dia miliki itu dengan sangat baik. Sedangkan ketika kemudian tugas perkembangan ini tidak berhasil, maka yang terjadi adalah confused. Dia akan merasa bingung. Aku harus gimana? Aku punya kelebihan apa sih? Kayaknya kok aku punya kelemahan aja gitu. Apalagi kalau masih mempertanyakan sebenarnya aku hidup untuk apa dan lain sebagainya. Berarti ada tugas perkembangan yang belum selesai di sini. Nah, makanya kenapa kemudian menjadi fase yang sangat rentan, karena ketika identitas dia belum terjawab sempurna, dia masih bingung mempertanyakan tentang kehidupan, sehingga mungkin dari kebingungan itu dia malah terjun di lingkungan yang tidak sehat, di lingkungan yang tidak sesuai, atau dia tumbuh menjadi pribadi yang bergantung kepada orang lain misalnya, atau dalam hal ini ya, karena remaja sangat rentan dalam hubungan asmara, bisa jadi dia akan bergantung pada pasangannya, atau bahasa lainnya adalah hubungan tidak sehat dengan lawan jenis. Boleh di next lagi. Jadi apakah kemudian mendukung ya bagaimana proses manusia itu hidup? Apakah cukup dengan sehat secara psikologis saja atau ada hal-hal lain nih yang kemudian menjadi penentu kita bisa bahagia gitu ya? Boleh next lagi. Jadi dalam hidup kita yang menjadi pusat atau senternya itu ternyata ada 4 komponen yang sangat berpengaruh yang menentukan apakah kita bisa bahagia, bisa damai menjalani kehidupan. Yang pertama adalah spiritual. Jadi 4 komponen ini tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Ada spiritual, kemudian ada psikologi, ada aspek psikis ya, kemudian ada aspek sosialnya. Apakah kemudian orang yang sehat secara mental bisa dipastikan dia tidak akan mengalami masalah? Belum tentu juga. Apakah dia yang secara agama sangat luar biasa, solihah ya, ataupun yang sering beribadah, rajin ya, ikut kegiatan keagamaan, apakah dia bisa dipastikan sehat secara mental? Belum tentu juga. Apakah dia yang atletik misalnya setiap hari selalu olahraga ya dan lain sebagainya, apakah sudah pasti dia selalu sehat dan bahagia setiap harinya? Juga belum tentu.
Jadi dari semua aspek ini sangat berkorelasi, sangat memiliki dorongan ya satu sama lain yang kemudian harus selaras nih, harus jalan bersamaan sehingga lahirlah menjadi pribadi yang sehat. Sehat fisik, sehat mental. Dari spiritualnya seimbang hubungan dia dengan Tuhannya, dalam psikologis hubungan dia dengan dirinya sendiri dan juga dengan orang lain, sosial bagaimana dia menempatkan diri dengan baik di lingkungan sosialnya, memilih lingkungan yang sesuai dengan apa yang dia harapkan, tetap pada norma yang berlaku, tapi dia juga tetap seimbang dalam hal fisiknya gitu ya. Boleh di next lagi teman-teman. Nah, jadi sehat mental bisa dikatakan bahwa seorang yang sehat mental itu ketika fungsi-fungsi jiwanya itu terintegrasi secara utuh. Yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh komponennya itu bekerja sama dengan baik, selaras dan terintegrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut saja untuk poin-poin ini, boleh di next lagi. Jadi, integrasi tadi bisa dikatakan bahwa kita memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk merasakan, dan kemampuan untuk bertindak itu selaras, sejalan. Kondisi kognisi kita, misalnya kita memikirkan untuk hari ini aku akan men-setting diriku untuk bahagia, bersyukur, aku akan menyapa teman-temanku misalnya ya di kampus dan sebagainya, dan aku akan merasakan kebahagiaan itu dalam diriku. Maka aku akan bertindak hal yang serupa. Aku akan tersenyum, aku akan menyapa duluan nih teman-temanku. Jadi aku akan merasa bahagia. Jadi itu adalah tahapan ya ataupun proses ketika seseorang itu sehat secara psikologis adalah semuanya selaras. Kognisinya, afeksinya, dan psikomotoriknya. Oke, boleh di next lagi. Iya, nanti gangguan psikologis ya ini sudah ya tadi saya sempat spill sedikit ya tentang neurotik dan sampai ke psikotik. Next lagi aja. Nah, ini ada beberapa contoh gambaran gangguan psikologis yang terjadi di baik itu remaja ataupun dewasa ya. Dan beberapa di antaranya mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar misalnya bipolar ya, gangguan mood yang sangat-sangat jomplang ya, misal dari dia bahagia bisa tiba-tiba dia nangis, sedih, dan sebagainya. Atau kemudian dia terisolir dengan lingkungan sosialnya sehingga dia menarik diri, atau dia yang kemudian menjadi korban bullying dan lain sebagainya, kita ke langkah preventif atau bisa dikatakan sebagai cara yang bisa kita lakukan supaya hal-hal tadi bisa kita cegah, bisa kita minimalisir, atau bahkan bisa kita tiadakan. Bisa kita sarankan kepada orang-orang yang mungkin memiliki gangguan tersebut. Oke, boleh next lagi. Jadi di beberapa tahapannya kita mulai dari pola hidup ya. Pola hidup kita, bagaimana kita memanage time management kita dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Bagaimana kita kemudian bangun aku mau ngapain sampai nanti aku tidur, aku seharian mau ngapain aja gitu. Dari aku makan apa, asupannya apa, tugas-tugasnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah self management, manajemen diri ya, tentang bagaimana hubungannya dia yang tadi dengan Tuhannya, dengan teman-temannya. Misalnya teman-teman yang ngekos ya, dia harus memanage dirinya sedemikian rupa, sampai bagaimana relasi sosialnya dia, apakah dia memiliki relasi yang baik dengan keluarganya misalnya, dengan teman-temannya, dengan guru ataupun dosen, dan lain sebagainya, sehingga itu akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya. Seharian itu apakah misalnya teman-teman cukup dengan tidur aja di kosan, atau teman-teman memiliki organisasi, atau teman-teman mengerjakan tugas, dan sebagainya. Itu semua sangat tampak dari bagaimana jadwal keseharian kita hingga sampai ke daily activities kita ya. Oke, boleh di next lagi. Yang ini nanti kita agak kebut nggak apa-apa ya teman-teman, nanti untuk hal-hal yang mungkin ingin teman-teman kritisi bisa teman-teman tanyakan di sesi akhir nanti ya.
Jadi basic first aid ya, yang bisa kita lakukan baik itu ada orang yang kemudian lari ke kita nih, menjadikan kita sebagai bahan rujukan ketika ada permasalahan. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik ya. Kalau dari lagunya Jumbo, tidak cukup dengan telinga ya, tapi dengan hati. Pendengar yang baik tidak cukup dengan mendengarkan, tapi dengan memahami. Kemudian melakukan pendampingan baik secara psikologis ataupun fisik ya. Bisa kalau memungkinkan untuk diajak ketemu, silahkan diajak ketemu. Kemudian ada dukungan emosional, misalnya kasih support ya, kasih motivasi gitu. Dan motivasi ini juga nanti akan menjadi topik yang panjang ketika kita bahas, tidak hanya dengan kita mengucapkan semangat ya gitu, atau hal-hal lainnya, tapi kita yang lebih tahu bagaimana respon kita terhadap orang-orang tertentu. Misalnya sama teman kita yang dia berbeda perlakuan setiap pribadi tergantung dari bagaimana dia karakter dia gitu, karakter seseorang. Misalnya dengan aku pernah di posisi ini dan aku yakin kamu pasti bisa misalnya ya, atau ya dengan semangat ya jalani hari gitu, kamu pasti bisa lakuin ini dan lain sebagainya. Kemudian pastikan jaga rahasia. Kalaupun mau diceritakan kepada orang lain, cukup menceritakan permasalahannya saja, tidak perlu disebutkan siapanya ya. Kemudian don't judgment, jangan langsung memberikan labeling atau judgement tertentu, kayaknya kamu ngalamin depresi deh dan lain sebagainya. Jangan langsung seperti itu. Atau bahkan misalnya langsung menghakimi ya, kamu kan sudah tahu kalau itu adalah salah, kenapa masih kamu lakukan dan sebagainya. Hati-hati ya. Kemudian selanjutnya identifikasi gejalanya. Kalau memang sekiranya masih bisa kita bantu, silahkan dibantu. Ketika masalahnya mungkin sudah sangat kompleks dan kita tidak bisa mengatasinya, bisa di follow up lebih lanjut, misalnya ke pihak ketiga ya, ataupun orang-orang yang bisa berpengaruh atau yang bisa dijadikan rujukan untuk membantu. Tentu kita fasilitasi dan sangat luar biasa, saya pribadi ya, kami dari komunitas HLC mengapresiasi luar biasa dari teman-teman pendidikan bahasa Indonesia ya, terutama di kelompoknya teman-teman yang mengadakan webinar kali ini, sekaligus launching aplikasinya sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk fasilitas yang sangat penting, sangat membantu teman-teman remaja ya. Kemudian yang terakhir bisa berupa bantuan profesional. Boleh di next lagi. Ya, sehat psikologis itu yang bagaimana ya kita ya. Kita review sedikit tentang bagaimana seharusnya sehat secara psikologis. Ini kita gerak cepat aja. Boleh di next lagi. Yang pertama adalah persepsi yang efisien terhadap realita. Bagaimana kita menghadapi dunia ya, ataupun menghadapi suatu hal di depan kita itu dengan persepsi yang cukup, yang efisien, sesuai dengan realita yang terjadi. Tidak berpikir berlebih, tidak overthinking, ataupun tidak dihantui dengan pengalaman masa lalu yang mungkin membuat kita trauma, membuat kita masih memiliki sakit atau luka yang belum sembuh dan sebagainya. Jadi cukup, kalau teori Gestaltnya berkata itu namanya teori here and now ya. Cukup kita merasa kita hidup saat ini dan di sini. Jadi itu yang menjadi fokus utama kita. Kemudian yang kedua, boleh di next lagi. Yang kedua adalah kenal diri sendiri. Ini bisa kemudian teman-teman praktekkan langsung sejauh mana teman-teman itu kenal sama diri sendiri. Tentang bagaimana sesungguhnya aku, dari keluargaku, dari lingkunganku, teman-temanku, dan sebagainya, aku punya kelebihan apa, dan dengan itu aku harus bagaimana, aku punya kekurangan apa, dan dengan itu aku harus seperti apa, dan lain sebagainya.
sebanyak apapun itu, pastikan itu tentang diri kita sendiri. Semakin banyak tentu semakin bagus. Semakin kita kenal diri kita sendiri. Karena dengan kita kenal diri kita, tentu kita bisa memilih nih, aku harus memilih lingkungan yang seperti apa. Nanti rencana karirku akan bagaimana dan lain sebagainya ya. Kita mulai dengan kenal sama diri kita sendiri. Oke, boleh di next lagi? Mengendalikan perilaku secara sadar. Jadi pastikan setiap kegiatan aktivitas teman-teman, pastikan teman-teman itu fokusnya penuh di situ. Misalnya ketika kita sedang melakukan webinar seperti ini, pastikan fokus kita mengikuti webinar ya. Jangan kemudian melakukan aktivitas 2 macam atau 3 macam dan lain sebagainya, meskipun mungkin kita bisa ya. Tapi kita sedang berlatih untuk mengendalikan perilaku secara sadar cukup dengan satu saja dan bisa totalitas di situ. Jadi menaruh minat sepenuhnya dari aktivitas yang sedang kita jalankan saat itu juga gitu. Boleh di next lagi. Di berikutnya adalah yaitu harga diri dan penerimaan diri ya. Sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri, menerima lebih dan kurangnya kita, sepenuhnya untuk memahami betul bentuk penghargaan seperti apa gitu ya. Karena tidak melulu kita terus mengharapkan orang lain untuk menghargai kita ya. Cukup dengan bagaimana kita menghargai kita, melakukan self reward ya. Banyak sekali caranya ya. Misalnya teman-teman yang suka healing, yang suka menulis ya, yang suka kemudian curhat, cerita sama teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Sok silahkan gitu ya, mau melakukan apapun yang bisa membuat kita diterima, membuat harga diri kita, kita semakin percaya diri gitu. Merasa bahwa hidup kita itu, aku bangga dengan hidupku, aku senang menjalani ini semua, dan lain sebagainya. Oke, boleh di next lagi? Ya, kemampuan membentuk ikatan kasih. Ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya, sudah cukup mengenali dirinya, sudah tahu aku harus seperti apa dan bagaimana, tidak mungkin tidak dia memiliki hati yang peka, kemudian dia bisa merasakan kegelisahan atau masalah orang lain, sehingga dengan itu dia bisa memberikan cinta kasihnya kepada orang lain juga gitu. Jadi ibaratnya kita memiliki teko dan teko itu kita isi dengan cinta kasih kita sendiri gitu ya. Misalnya kita isi dengan eee, kebahagiaan kita dan hal lainnya, tentu dengan teko yang penuh itu, kita bisa kemudian membagikan isi teko itu dengan banyak cangkir-cangkir di sekitar kita. Jadi ibaratnya cangkir itu adalah orang-orang di sekitar kita. Ketika tangki kita penuh, kita bisa membagi kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika teko kita kosong ya, bisa dibayangkan ketika kasih kita aja kurang, atau bahkan mungkin kita nggak mendapatkan apa-apa, sangat sulit untuk kita membagikan cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah sehat mental bisa dilihat dengan bagaimana kita produktif, bagaimana time management kita bagus, kemudian stress management kita juga bagus, dan lain sebagainya, sehingga apapun masalah yang hadir, kita bisa mengelolanya dengan sangat baik. Masalah itu datang bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita kelola dengan baik. Kita pecahkan masalahnya, dan kita kemudian mencari solusi terbaik. Oke, boleh di next lagi. Sepertinya sudah cukup materinya, sudah selesai. Nanti ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa lewat moderator. Begitu ya, teman-teman panitia.
Oke, waktunya insya Allah sudah cukup. Nanti ketika ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan lanjut saja, biar dipandu oleh panitia. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak sekali insight yang bisa kita bawa pulang dari sharing Kak Ika tadi. Terima kasih Kak Ika untuk perspektif yang menyegarkan serta tips-tips praktisnya. Sekarang giliran kalian untuk bertanya langsung. Ini menjadi kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan saran personal dari Kak Ika. Saya akan membagikan 2 cara untuk bertanya. Cara yang pertama, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom chat dengan format tanya, titik 2, isi pertanyaan kalian. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengklik raise hand kalau teman-teman ingin bertanya langsung dengan audio. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan bisa seputar materi tadi atau sharing pengalaman personal kalian yang ingin direspon oleh Kak Ika. Ingat, ini merupakan ruang yang aman. Tidak ada penilaian, hanya dukungan serta insight yang membangun. Kak Ika, siap menerima pertanyaan dari adik-adik kita? Insya Allah siap. Sepertinya kita mulai dari Kak Karen dulu ya, sudah raise hand dari tadi. Mungkin Kak Karen bisa open mic. Halo ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Karen, saya dari Universitas Diponegoro Semarang. Jadi saya sebelumnya ingin memberikan pengalaman saya. Jadi saya ini punya adik sepupu yang dia ini anaknya sangat aktif. Dia anaknya bisa dibilang nakal dan anaknya ini selalu terdistraksi. Jadi saya di sini kan merasa, oh pasti dia ada sesuatu di psikologinya dia yang ada masalah nih, kok dia sampai aktif banget, gak bisa diem, terus buat masalah terus. Akhirnya saya tanyakan, di situ saya jadi pendengar. Saya tanyakan, kenapa ini kok kamu gini gini gini? Oh, aku ini kalau ada gak bisa fokus di satu hal aja, terus dia ini kalau habis saya dengarkan itu dia ada gejala-gejala seperti OCD ya, kalau kakak tahu. OCD itu dia ceritanya kalau dia tuh nyimpen barang, pasti ada suatu hal yang menjaga dia untuk biar nggak dibuang. Nah, saya sebagai di situ saya bukan psikolog profesional, jadi saya bilang ke orang tuanya, Mbak, ini anaknya kok kayaknya harus ke apa, psikolog untuk dicek kesehatan mentalnya gimana. Tapi setelah saya ceritakan tentang gejala-gejala OCD-nya dia, malah dikata anaknya ini musyrik. Dikata dia nggak butuh pertolongan profesional, dia butuhnya mengaji, dia butuh sholat yang rajin gitu. Jadi pertanyaan saya tuh, bagaimana caranya meyakinkan orang tua yang pikirannya masih belum terbuka tentang psikologi untuk mau eh, memberikan pertolongan kepada si anak ini. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Karen. Selanjutnya pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disampaikan oleh Kak Melia ini. Maaf sebelumnya Kak Ika, apakah pertanyaannya ingin ditampung dulu atau langsung dijawab? Kalau langsung dijawab gimana biar saya nggak lupa? Oh iya, baik boleh Kak. Oke, tadi Kak siapa maaf tadi namanya? Saya namanya Karen, Kak. Oke, Kak Karen ya. Jadi
memang itu adalah PR berat sekali ya, karena ternyata gangguan psikologis seseorang itu bukan hanya dia saja yang punya PR untuk menyelesaikannya. Apalagi di level yang masih anak ya. Itu dilihat mungkin kalau usianya masih anak-anak ya, yang memang butuh untuk kemudian perhatian khusus dari orang tuanya. Nah, kita men-set awal dulu bahwa bagaimana mengkondisikan ketika seseorang itu sehat secara mental itu. Yang pertama dari diri dia sendiri, yang kedua dari keluarganya, yang ketiga dari lingkungan sekolahnya, yang keempat adalah dari lingkungan sosialnya. Jadi 4 komponen ini mau nggak mau harus selaras. Nah, bagaimana ketika orang tuanya itu nggak aware tentang kondisi psikologis anak gitu ya. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin nih untuk kemudian memahamkan beliau tentang gejala anaknya, bagaimana kemudian nanti pengaruh ke depan dan lain sebagainya. Dan ini juga pernah terjadi dengan saya ya. Yang pertama nanti bisa diterapkan kalau mungkin masih belum bisa, nanti kita cari jalan atau cari cara kedua, ketiga, dan sebagainya ya. Yang pertama, kita pahami betul bagaimana progres perkembangan dia ketika sekolah. Nah, ini saya mau konfirmasi dulu, anaknya masih sekolahkah? Sekolahnya di lingkungan apa? Dan bagaimana gurunya? Mungkin Mbak Karen bisa ngasih gambaran ke saya? Untuk lingkungan sekolahnya saya kurang tahu. Yang saya tahu ini dia ini masih SMA. Dia masih SMA dan itu kelas 1. Dia pertemanannya baik-baik saja menurut saya. Dia pertemanannya sangat mendukung, anaknya baik-baik. Untuk lingkungan sekolahnya sendiri kayak guru dan teman-teman sekelasnya saya kurang tahu, Mbak. Oke, baik. Oh, jadi udah SMA ini ya? Saya kira tadi masih anak, jadi tak kira masih SD gitu. Nah, kalau udah SMA, bisa kita langsung ke yang subjek yang bersangkutan. Jadi langsung ke anaknya. Kalau mau ya, jadi awalnya kita kasih pengertian dulu, kasih pemahaman dulu, kok kamu kayaknya seperti ini. Kayaknya kalau kamu seperti itu, nanti bisa nih mengganggu aktivitas kamu nantinya, kemudian mengganggu produktivitas kamu, dan lain sebagainya. Mau nggak aku ajak konsultasi misalnya gitu. Jadi kadang nggak perlu, kalau udah di level remaja ya, itu bisa kita ajak personal aja. Jadi kalau tadi Mbak Karen kan masih saudaranya ya, jadi bisa difasilitasi untuk datang langsung aja ke psikolog misalnya, atau bisa konsultasi dengan guru BK-nya gitu. Karena kalau orang tuanya masih seperti itu, sangat sulit untuk kita memaksakan harus orang tuanya yang bertindak. Bisa dengan kita langsung aja yang kemudian mengajak yang bersangkutan gitu. Atau mungkin Mbak Karen pernah melakukan mengajak yang bersangkutan untuk konsultasi misalnya? Kalau misalnya masih kemudian berat untuk anaknya mau diajak ya, pelan-pelan. Kita dekati pelan-pelan, jangan langsung judgement kayaknya kamu gini, bisa pelan-pelan apa yang terjadi dan kamu ngerasa nyaman nggak kalau misalnya kamu begini. Karena kalau sudah seperti itu, biasanya itu sudah di tahap yang nanti membutuhkan treatment khusus ya, ada terapi-terapinya supaya dia tidak melakukan hal serupa ya, bisa diminimalisir dan memang harus bertemu dengan psikolog gitu. Sebenarnya nggak harus yang ke psikiater karena sepertinya itu bukan mengarah ke gangguan mental yang sifatnya membutuhkan penanganan obat ya, anxiety dan lain sebagainya, tapi sepertinya yang mungkin bisa dilakukan adalah lebih ke terapi perilaku. Bagaimana treatment-treatment khusus untuk menghilangkan atau melatih untuk dia bisa mengkontrol diri dia lebih baik. Gitu Mbak Karen. Jadi bisa diajak untuk langsung ke psikolognya, anaknya langsung saja. Kalau nggak memungkinkan, ajak gurunya. Karena kalau mau nunggu orang tuanya masih sangat awam ya dengan hal itu gitu. Mbak, saya sudah pernah kan, anaknya memang setuju, dia mau banget ke psikolog. Dia pengen tahu apa yang salah dari dirinya gitu. Tapi
ke psikolog itu kan butuh uang juga tuh Mbak. Dan orang tuanya ini kan satu-satunya sumber uangnya itu. Jadi saya sendiri belum punya uang banyak ya Mbak untuk ngajak dia ke psikolog. Dan ini butuh izin ya dari orang tuanya yang memberikan uang itu sendiri. Jadi ya kalau BPJS saya kurang tahu Mbak. Mungkin nanti saya cari tahu lagi. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah mau menjawab. Ya, ya betul. Pakai BPJS bisa, nanti bisa Mbak Karen tanyakan ke anaknya. Kan kalau misal orang tuanya salah satu punya, biasanya di usia sekolah masih gabung ya BPJS dengan orang tuanya. Bisa minta rekomendasi dari puskesmas untuk misal kalau puskesmas ada psikolognya bisa langsung di situ. Kalau memang di puskesmas belum ada psikolognya bisa ke rumah sakit. Begitu Mbak Karen ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana caranya nih biar si anaknya bisa nih ditangani gitu. Karena di level sini kan anaknya sudah aware ya sama dirinya sendiri, tinggal orang tuanya saja nih yang masih mungkin kurang ya pemahaman tentang hal-hal yang sifatnya psikologis gitu. Atau bisa pelan-pelan dikomunikasikan antara anak dan orang tua. Gitu, Mbak Karen. Begitu, sudah cukup atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Alia Novelia Putri melalui kolom chat. Izin Kak Ika, aku mau bertanya. Saat saya kelas 11 kemarin, saya punya teman yang mau konsultasi mengenai kesehatan mentalnya. Dia curhat ke saya kalau dia sulit buat berkonsultasi ke psikolog. Awalnya teman saya ke puskesmas mengeluh sulit tidur, nggak mood makan, self-harm juga, terkadang hopeless juga. Kemudian hanya diberi obat penenang serta vitamin setiap teman saya konsultasi. Karena kurang puas, teman saya minta rujuk di rumah sakit. Dia sudah mengeluh dengan dokter poli jiwa dan disarankan untuk ke psikolog. Teman saya bilang kalau mau ke psikolog dia harus ke rehabilitasi dulu. Namun waktu itu ditolak karena teman saya tidak rutin minum obatnya, jadi belum bisa ke psikolog. Teman saya cuma pengen anxiety disordernya ini bisa disembuhkan. Dia juga bilang nggak mau pakai obat-obat penenang karena takut overdosis. Kira-kira menurut Kak Ika gimana? Teman saya mau ke psikolog pakai BPJS susah, sedangkan hidupnya juga kacau sampai sekarang dia juga kurang percaya diri. Terima kasih Kak Ika. Oke, baik. Ya, jadi tadi pertanyaannya sebenarnya sudah ada usaha ya, tapi seringkali memang susah untuk kemudian diaplikasikan atau kemudian sistemnya yang tidak selalu bagus dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, anxiety disorder itu memang sangat rentan sekali, makanya ketika datang ke psikolog ataupun ke psikiater, itu biasanya dikasih obat penenang atau anti-anxiety gitu. Nah, selama dosis yang diberikan itu sesuai atau diberikan langsung oleh psikiater atau psikolognya, it's okay, nggak apa-apa dikonsumsi. Atau ketika kita paham kondisi kita, misalnya hari ini aku nggak ngerasa ada cemas, misalnya, dan nggak butuh obat misalnya, dan kalau memungkinkan untuk lepas obat silahkan. Tapi ketika memang disarankan untuk rutin diminum setiap hari supaya bisa tetap tidur, supaya kecemasannya tidak berlebih dan sebagainya. Yang kedua, bisa bisa bahwa
belum tentu pasti sembuh, itu ya belum tentu juga ya. Jadi kemudian dari bagaimana kita ingin tenang ya, kita harus masalah kita, satu. Kemudian yang kedua, kita bisa tenang saat apa? Apakah perlu teman? Apakah kemudian aku harus rutin makan? Apakah aku harus tidur cukup? Atau sebenarnya ada masalah yang belum selesai dan lain sebagainya. Jadi kadang yang harus kita pahami betul adalah datang ke psikolog itu bukan untuk minta obat, bukan. Tapi untuk dipahami sebenarnya aku kenapa dan aku butuh apa gitu. Nah, mohon maaf sekali, mungkin ketika datang ke psikiater atau tadi sempat dikatakan bahwa belum sampai ke psikolog ya, berarti baru ke psikiater aja. Nah, di situ sebenarnya juga sudah salah ya, karena tahapan-tahapannya kan itu jadinya judgement banget itu. Langsung disebutkan mengalami anxiety disorder, langsung dikasih obat dan sebagainya. Sedangkan seandainya pun nanti datang ke psikolog itu bisa lebih komprehensif ketika memahami dia sebenarnya butuhnya apa. Oh, ternyata masalahnya di keluarga, berarti butuh pendampingan nih. Dan harus misalnya butuh terapi dan sebagainya. Jadi kalau saran saya yang pertama yang bisa dilakukan, silahkan obatnya rutin minum dulu. Saya nggak tahu itu dikasih obat sampai berapa minggu, apakah 1 pekan ataukah 1 bulan, saya kurang tahu. Silakan lakukan apa yang disarankan oleh psikiater dulu. Nah, jadi setelah itu apakah ada progres yang lebih baik atau tidak? Ketika progresnya baik, nanti bisa kan kemudian disampaikan ke psikolog dan bisa bertemu dengan psikolog. Ketika progresnya kok ternyata nggak baik, bisa kemudian evaluasi, sampaikan ke psikiaternya, atau kalau memang sudah tidak bisa, silahkan bisa ganti rumah sakit. Nah, saya nggak tahu lagi ini yang bersangkutan di daerah mana. Kalau di kota besar biasanya ada banyak banget pilihan rekomendasi psikolog, psikiater, klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Ya nanti begitu tadi pertanyaannya dari siapa ya, teman-teman panitia? Ini teman saya butuh ruang buat bebas Kak, karena lingkungan keluarga dan lingkungan desanya toksik. Setiap mau berkegiatan positif, keluarganya apa ini? Mengira dia mau keluyuran. Terus juga nggak didukung oleh keluarganya. Terus teman saya takut kalau ngantuk jadi gangguan kegiatan sehari-hari Kak, itu sudah sebulan. Oke, ini sebenarnya kita harus ini ya lebih tahu lebih lanjut ya sebenarnya alasan orang tua kenapa nggak ngizinin. Terus yang bersangkutan laki-laki atau perempuan. Ini banyak sekali ya yang harus kita telisik lebih lanjut ya, alasannya apa? Apakah sebenarnya juga ada masalah komunikasi antara yang bersangkutan dengan orang tuanya, sampai kemudian tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan sebagainya. Kalau seandainya pun memungkinkan untuk ngekos karena memang mungkin butuh bebas, ya silahkan dengan tapi tetap dengan izin orang tua. Kalau tidak diizinkan, tapi seandainya memang butuh misalnya untuk biaya hidup dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan dengan rencana. Silakan membuat rencana. Rencana pertama misalnya tetap di rumah tapi aku akan apa dan sebagainya. Semua tetap memiliki resiko. Kemudian rencana yang kedua, kalau aku ngekos toh mentok-mentoknya harus bohong kegiatan positif dengan dalih misalnya kegiatan kampus dan sebagainya bisa dilakukan. Sebentar, ini tadi yang bersangkutan kuliah atau sekolah atau apa saya juga belum tahu. Kalau sekolah berarti bisa kemudian diantisipasi misalnya ikut organisasi, terus dibilang wajib karena sebagai salah satu syarat lulus nanti sebagai bekal untuk kuliah misalnya. Jadi kita punya apa ya, bahkan
dan kita sudah frustasi misalnya jatuhnya sampai kesehatan mental kita yang kena, silahkan biar tetap waras gitu. Nah, nanti kalau memang masih kurang jelas bisa kemudian konsultasi lebih lanjut ya di level pengalaman saya, karena case-nya nggak bisa dipukul rata semuanya. Apakah dia usianya berapa, laki-laki perempuan, sekolah atau kuliah, di lingkungan mana, dan sebagainya. Oke. Ada. Kamu aja deh. Baik, Kak Ika, ada pertanyaan melalui kolom chat dari Kak Kristi ya. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara menjauhin orang yang kita temenan sama orang lain itu nggak boleh. Pokoknya harus sama dia. Masa iya apa-apa harus dia terus, Kak? Gimana ya, Kak, solusinya? Maaf ya, Kak, kalau out of topic. Iya. Dari siapa tadi namanya? Saya lupa. Mbak Kristi. Mbak Kristi, ya. Itu kasus yang sering ditemukan, sangat sering. Baru beberapa hari yang lalu juga mengeluhkan hal yang sama, ya. Jadi, yang pertama, seseorang ketika sudah dekat dengan kita, ada yang memang sangat lengket ya, sampai dia bergantung sekali ya. Hubungan pertemanan ketika kita berkomunikasi atau kita menjalin hubungan dengan orang lain, terus dia seakan-akan cemburu, nggak suka, dan sebagainya, itu sudah tidak sehat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa silahkan untuk memberikan pemahaman ke yang bersangkutan. Jujur aja, sampaikan apa yang menjadi unek-unek di hati gitu ya. Misalnya, ini kan juga temanku gitu, dan memangnya apa yang salah ketika misalnya aku ketemu sama temanku yang itu gitu, dan lain halnya. Coba ditelisik lebih lanjut, kenapa kok dia nggak suka gitu. Apakah dia itu lawan jenis atau sesama jenis? Nah, ini nanti akan beda lagi nih. Kalau lawan jenis, kenapa? Kalau sesama jenis itu ada apa gitu ya. Nah, jadi harus paham dulu nih motifnya apa. Tanyain aja, gali masalahnya. Karena kalau teman atau lingkungan yang baik, yang sehat, itu tentu tidak akan seperti ini, demikian ya. Itu bisa dikatakan ya lumayan toksik ya temennya ya. Masa pergi sama yang lain terus dia nggak suka, kan agak aneh juga gitu. Jadi gali motifnya yang pertama. Yang kedua, kalau emang lama-lama kok sudah risih, udah nggak suka sama yang bersangkutan, ya udah cut dulu. Biarkan yang bersangkutan juga belajar bahwa apa-apa yang di dunia ini gitu nggak melulu untuk selalu diiyakan, nggak melulu untuk kemudian selalu kita bantu apa ya, sesuai sama yang dia inginkan gitu. Sesekali memang dia harus belajar untuk ya semuanya nggak harus berjalan normal, semuanya ya kamu juga butuh proses untuk belajar menerima segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu dan sebagainya. Jadi digali motifnya, silakan pahami dia dan harus bagaimana. Kalau sudah nggak kuat bisa di-cut ya. Kalau memang masih dipertahankan dengan beberapa konsekuensi tadi dan tetap dengan pemahaman ke yang bersangkutan bahwa misalnya nggak nyaman dengan aku seperti itu kan, dan aku sukanya apa dan lain sebagainya. Silahkan dikomunikasikan dengan baik pada temannya. Mbak Kristi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman semua dan juga jawaban yang begitu informatif dan bermanfaat dari Kak Ika. Terima kasih ya Kak Ika sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kita akan melakukan kuis sejenak untuk mengetes apakah teman-teman masih semangat atau sudah lemas.
Teman-teman nanti bisa scan barcode yang akan kami tampilkan ya. Tunggu yang gambar kali. Sini. Baik teman-teman, silakan di-scan barcode-nya, lalu diisi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab, lalu teman-teman bisa screenshot hasil dari skornya, nanti bisa dikirim ke grup ya teman-teman. Teman-teman, untuk ngisi kuesionernya kita tunggu sampai pukul 11.50 ya. Jangan lupa di screenshot dan nanti hasilnya bisa dikirim di grup WhatsApp. Terima kasih.
teman-teman, kita berikan perpanjangan waktu. Kami tambahkan 5 menit, jadi teman-teman bisa mengisi kuisnya sampai sekitar pukul 11.55. Terima kasih. Teman-teman, izin mengingatkan untuk teman-teman yang sudah selesai mengerjakan kuisnya, bisa di-screenshot hasilnya lalu dikirim ke grup peserta. Grup WA ya teman-teman. Oh ya teman-teman, yang nantinya teman-teman kalau ada yang beruntung bakal mendapatkan hadiah dari kami. Terima kasih. Dadah.
Ini Waktu berlalu begitu cepat ketika kita melakukan percakapan yang begitu bermakna. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Sebelum kita benar-benar pamit, yuk kita abadikan momen seru ini dengan foto bersama. Silakan kalian dapat mengaktifkan kamera kalian, kemudian kita akan screenshot bareng dalam hitungan. Teman-teman bisa on cam Bisa on dulu cam ya. duluan ya. Jangan malu-malu ya teman-teman. Nanti ketika dihitung, teman-teman bisa bilang remaja cerdas. Oke, Apakah sudah pada udah siap semua? Kita hitung dalam 3, 2, 1. Remaja cerdas. Oke, ganti slide ya teman-teman. Ganti slide. Dalam hitungan dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cakep. Foto ini akan kita share di media sosial serta akan kami kirim dalam grup WhatsApp peserta. Baik, kami selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Ika yang sudah berbagi ilmu bermanfaat dan pengalamannya. Kemudian tim panitia yang sudah bekerja keras dari belakang layar, lalu Health Lifestyle Community yang sebagai mitra pendukung, dan tentunya teman-teman semua yang sudah aktif berpartisipasi pada webinar siang hari ini. Remember, menjadi remaja cerdas bukan tentang menjadi sempurna atau punya semua jawaban. Ini tentang rasa ingin tahu, bersikap baik kepada diri sendiri dan orang lain, dan mau belajar serta berkembang. Teman-teman, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Remaja Cerdas dan juga join pada komunitas kita. Teman-teman juga bisa terhubung dengan teman-teman yang sudah kalian temui hari ini. Perjalanan kesehatan mental bukanlah perjalanan sendiri. Kita butuh support system dan kalian punya itu sekarang. Teman-teman, setelah ini kita akan melakukan sesi absen yang linknya nanti akan dikirim ya teman-teman melalui grup chat ataupun grup WA ataupun kolom chat. Ditunggu ya teman-teman. Tutup dikasih kesempatan. Sampai jumpa di program-program remaja cerdas berikutnya. Tetap tunggu, tetap bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend everyone. Dadah. Terima kasih ya. Dadah. Terima kasih, Kak.
Bye-bye. Terima kasih untuk partisipasinya ya teman-teman. Iya, Kak. Halo guys.